Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Zaman Makmur Kartosuro. Episode ke-13. Pangeran Purbaya dicopot lalu dibuang ke negeri Ceylon. Tidak lama setelah meninggalnya Ki Kanduruan ada laporan ke Betawi. Gubernur Jenderal menanggapi dengan mengirim surat kepada sang raja. Isi suratnya menyatakan bahwa Pangeran Purbaya membuat susah orang Jawa. Bagaimana tindakan sang raja dalam menyelesaikan perkara ini? Kumpeni berserah sepenuhnya. Namun kalau sang raja tetap kukuh mempertahankan karena sangat besar kasih sayangnya kepada Pangeran Purbaya, maka pasti negeri akan menjadi rusak. Kalau terjadi seperti itu, sang raja jangan lagi meminta pertolongan kepada Kumpeni. Demikian pernyataan Gubernur Jenderal dalam surat. Sang raja setelah membaca surat merasa seperti ditubruk macan meleset. Sangat bersedih hati sang raja. Surat sudah diberi balasan, bahwa akan dipikirkan dahulu tindakan yang tepat. Sang raja sangat kerepotan hatinya. Sulit untuk memutus rasa sayang kepada Pangeran Purbaya. Sang raja lalu pasrah karena mengingat jasa Kumpeni yang begitu besar. Kalau tetap mempertahankan Pangeran Purbaya, pasti akan menimbulkan kerepotan bagi negara. Sang raja kemudian memanggil Pangeran Purbaya secara diam-diam ke dalam istana. Tidak ada yang melihat pertemuan itu. Sang raja berkata, "Kanda, engkau diminta oleh Kumpeni. Kalau aku pertahankan, pasti Gubernur Jenderal kecewa dan akan merepotkan. Aku punya siasat begini. Aku minta engkau pergi, jangan berada di kota Kartosuro. Biar Kumpeni terkesan, aku akan membuangmu ke Sekararum. Semua milikmu aku jarah, namun bawa dulu semua yang engkau sukai. Kita berlaku seperti ketika Eyang Amangkurat pura-pura membuang Untung Suropati dahulu." Pangeran Purbaya tertunduk menahan air mata. Sejenak kemudian Pangeran Purbaya berkata, "Seberapa kuat saya bisa menjalani derasnya hujan peluru Kumpeni. Mendiang Paman Paduka Sultan Balitar dahulu raja kaya raya dan punya banyak prajurit, disertai prajurit hebat seperti Panembahan Purbaya, maka kuat menahan peluru Kumpeni. Mustahil saya mampu melakukan seperti itu." Berkata sang raja, "Berbeda zaman dahulu dan sekarang, Kanda. Dulu itu karena tidak ada izin dari raja. Sekarang engkau aku izinkan dan jika engkau mampu semua biaya aku tanggung." Pangeran Purbaya menyembah, "Baiklah, saya tidak menolak, tapi seberapa kuat hamba bisa menjalani." Pangeran Purbaya sudah menyatakan kesanggupan, lalu diminta keluar istana. Patih Notokusumo dan Tirtowiguna kemudian dipanggil menghadap sang raja. Berkata sang raja, "Hei Paman, bagaimana pendapatmu atas surat Gubernur Jenderal yang meminta Pangeran Purbaya? Apa yang sebaiknya kita lakukan agar selamat?" Berkata Patih Notokusumo, "Hamba berserah kepada Paduka." Ki Patih lalu melemparkan pertanyaan kepada Tirtowiguna, "Bagaimana menurutmu?" Sang raja berkata, "Benar Tir, aku minta saranmu bagaimana baiknya." Tirtowiguna menyembah dan berkata, "Persoalan ini sangat berat, Paduka. Kalau hendak menyelamatkan kancil bisa kehilangan gajah. Akan menimbulkan banyak kerepotan di belakang. Ibarat tetesan air menjadi pancuran. Pangeran Purbaya akan membuat negeri menjadi sempit. Perkiraan orang Belanda kelak, Pangeran Purbaya akan membuat negeri semakin rusak." Sang raja tertegun mendengar perkataan Tirtowiguna. Ki Patih menyambung, "Kanda Tirtowiguna, tidak ada pilihan yang lebih baikkah?" Tirtowiguna berkata, "Ki Lurah, itu bila dikukui ibarat membela kelingking dengan kaki." Sang raja berkata, "Tidak, Paman Patih, yang dikatakan Sitir itu benar. Ayo sekarang kita pasrah. Kita buang rasa kasih kita kepada yang sedikit dan lebih memilih untuk kepentingan orang banyak. Sayang kalau negeri menjadi rusak. Paman Patih, Anda pasrahlah kepada Tuhan."
Raden Patih Notokusumo menyembah dan menyatakan kesiapan. Kedua punggawa sudah diizinkan keluar. Sang raja kemudian memanggil Wirojaya. Setelah yang dipanggil menghadap, Wirojaya diperintahkan untuk menyampaikan amarah sang raja kepada Pangeran Purbaya. Wirojaya segera membawa para mantri bawahannya ke Kapurubayan. Pangeran Purbaya mendapat amarah dan dicopot dari jabatan Wadana Keparak Kanan dan diusir dari negeri Kartosuro. Tidak diizinkan lagi tinggal di kota. Pangeran Purbaya lalu ditempatkan di desa Sekararum, sebuah tanah perdikan yang dulu pernah ditempati mendiang Panembahan Purbaya. Tempatnya di kaki Gunung Merapi sebelah selatan. Luasnya 75 karya. Ketika mendapat amarah sang raja, para warga Kapurubayan geger. Nama Pangeran Purbaya juga diambil dan dikembalikan lagi menjadi nama semula, Raden Purwokusumo. Pangeran Purbaya atau sekarang bernama Raden Purwokusumo juga hanya disertai seorang kaliwon bernama Raden Wirotaruno, seorang istri dan 6 orang pembantu laki-laki. Sesampai di Sekararum, Purwokusumo ditempatkan di sebelah utara masjid. Selama berada di Sekararum, Raden Purwokusumo selalu tekun beribadah dan hidup prihatin. Tidurnya di halaman dan tidak lagi memikirkan keadaan negeri. Dia sudah melupakan pesan sang raja, yang dipikirkan hanya mati. Belakangan Raden Purwokusumo banyak dikunjungi para punggawanya dahulu. Sutayuda, Ki Mega, Mas Gonting Gondokusumo datang berkunjung diam-diam. Mereka membujuk Raden Purwokusumo agar kembali mengangkat senjata seperti isyarat sang raja dahulu. Abdi Paduka dari Banyumas, Mataram, dan mancanegara menunggu-nunggu Paduka segera memulai perlawanan. Para bupati yang durjana itu segera diperangi saja, kata para mantan punggawa. Raden Purwokusumo berkata, Paman Jaya Samudra, Kunting, dan Mega, jangan memberi kesengsaraan di tanah Jawa. Itu perbuatan yang durhaka kepada negara. Sudah kehendak Tuhan, ketahuilah negeri di Jawa ini tinggal 3 tahun saja. Di tahun keempat akan terjadi perpecahan negeri. Perkiraanku sudah terlihat, tak dapat ditolak lagi kehendak Tuhan. Sementara itu di kota yang menggantikan kedudukan Pangeran Purbaya sebagai Wadana Keparak Kanan adalah Tumenggung Natayuda. Adapun yang menjadi Wadana Bumijo adalah Raden Mangkukusumo. Nama kecilnya dulu Raden Sukromo, masih saudara Ki Mangkuyuda dari ibu. Sudah diberi nama Tumenggung Mangkuprojo dan menikah dengan putri keraton. Ki Patih telah mengirim utusan ke Semarang untuk memberitahu Kumpeni. Duta yang diutus adalah Adipati Jayaningrat dan Adipati Citrosumo. Kumpeni segera memberi balasan. Kumendur Rektop Diwansah menyatakan dalam surat, bila desa Sekararum yang kini ditempati Raden Purwokusumo adalah desa besar, yang tidak selayaknya dipakai untuk mengasingkan Pangeran Purbaya. Ibarat maling, sekarang Pangeran Purbaya sudah memegang gunting. Mudah baginya memulai kerusuhan. Ingatlah dulu yang dilakukan ayahnya, mendiang Panembahan Purbaya yang sangat membuat repot Kumpeni. Sang raja sangat kaget setelah membaca surat Kumendur. Sang raja segera mengutus si Raja Santa untuk memindahkan Raden Purwokusumo ke Kademen. Sesampainya Raja Santa di Sekararum segera diberitahukan kepada Raden Purwokusumo agar berpindah ke Kademen, sebuah desa kecil yang sepi dan terpencil. Di lain pihak, Adipati Jayaningrat dan Adipati Citrosumo menggalang iuran dari para bupati pesisir dan panekarnya. Para bupati itu selama ini merasa takut kepada Pangeran Purbaya. Mereka khawatir bila Pangeran Purbaya masih berada di Jawa, tak urung akan membuat sang raja tergoda untuk memintakan ampun kepada Gubernur Jenderal. Mereka lalu mengumpulkan uang dan dikirim ke Betawi. Mereka minta uang itu dipakai untuk membuang Pangeran Purbaya ke tanah seberang. Uang sudah terkumpul 10.000 rial dan segera dikirimkan ke Betawi. Gubernur Jenderal segera menanggapi surat itu. Utusan segera dikirim ke Kartosuro untuk membawa surat dari Betawi. Sesampai di Kartosuro, utusan segera mengaturkan surat kepada sang raja.
Setelah membaca surat, sang raja sangat bersedih. Pada saat Pangeran Purboyo dicopot dan dibuang ke Sekararum dahulu, putra sang raja sedang sakit. Waktu Raden Purwokusumo berpindah dari Sekararum ke Kademen, putra sang raja juga masih sakit. Sekarang putra sang raja sudah sehat dan sudah diangkat sebagai Pangeran Adipati. Sang raja kemudian mengirim utusan untuk memberitahukan kepada Raden Purwokusumo. Raden Purwokusumo dan sang istri merasa sangat gembira. Sang raja juga berkenan melaksanakan nazar setelah sang putra sembuh. Nazarnya adalah berpesiar ke Kapanasan dengan membawa sang putra. Nazar sudah dilaksanakan. Sang raja lalu mengutus Raden Singoranu untuk memanggil Raden Purwokusumo dari Kademen. Setelah dibawa ke kota, Raden Purwokusumo tidak boleh menghadap kepada sang raja dan langsung dibawa ke loji. Raden Purwokusumo hanya bersama sang istri. Adapun para pembantunya dibawa ke Kepatian. Dari loji, Raden Purwokusumo langsung dikirim ke Ceylon. Dari dua putra perempuannya hanya satu yang dibawa, Raden Ajeng Akik. Seorang putri bernama Raden Ajeng Ijo ditinggal di Kartosuro. Hari pembuangan Raden Purwokusumo pada tanggal 27 bulan Jumadilakir, tahun Dal. Peristiwa ini diperingati dengan sengkala tahun Rasa Nabi Mantri Gono yang melambangkan tahun 1663 dalam kalender Jawa atau bertepatan dengan tahun 1738 Masehi. Masih di tahun yang sama, Ki Pengulu terkena musibah. Seorang anaknya ditemukan masuk dalam istana untuk menemui kekasihnya. Si anak langsung dibunuh di sebelah timur Sitinggil. Mayatnya dikirim ke rumah Ki Pengulu. Sang raja sangat marah dan memberikan hukuman. Ki Pengulu dipecat dan diusir dari kota. Pada hari akad, Ki Pengulu dan istri berangkat menuju tempat pembuangan di Ayah. Jabatan Pengulu kemudian diisi oleh Ketip Anom. Patih Notokusumo dan para adipati sepakat karena Ki Ketip Anom masih kerabat sang raja. Terhitung cucu menantu dari Pengulu di zaman Sunan Amangkurat dahulu.